Anda kembali di MNC News Now pemirsa dan masih bersama kami penjabat Bupati Halmahera Tengah ada Bapak Ikram M. Sangaji. Pak Ikram melanjutkan pembahasan kita di segmen sebelumnya terkait sektor pendidikan yang saat ini tengah gencar ditingkatkan di Halmahera Tengah. Kabarnya ada politeknik yang saat ini juga tengah dibangun di sana. Seperti apa progresnya Pak Ikram? Jadi politeknik ini sebenarnya sudah diinisiasi dari tahun 2020. Tapi sampai sekarang baru kita sudah tanda tangan kerjasama dan sudah groundbreaking disaksikan oleh Pak Menko Marves pada tanggal 12 Mei. Jadi politeknik ini nantinya akan menjadi basis bagi lapangan pekerjaan, bagi tenaga kerja lokal. Jadi dari politeknik kita akan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perindustrian. Tapi saya memasukkan juga ada beberapa rencana program studi seperti bahasa Inggris, kemudian bahasa Cina dan bahkan bahasa Arab. Saya minta seperti itu. Nah, jadi ada teknik, ada juga untuk language. Ini akan menjadi bank SDM kita di Halteng. Nah mereka setelah dari situ punya skill teknis, nanti akan kita siapkan kompetensi manajemen, kemudian keterampilan, sehingga dia bisa bekerja langsung di perusahaan pertambangan dan bisa mengisi job-job yang sebetulnya saat ini masih diisi oleh pekerja dari Cina, ada pekerja juga dari berbagai daerah. Saya rencanakan 3 tahun, 4 tahun ke depan, ini job-job ini sudah bisa diisi oleh pemuda-pemuda kita yang nantinya menjadi keluaran dari politeknik. Baik, Pak Ikram, tadi kita sudah berbicara terkait pertumbuhan ekonomi beserta pengentasan kemiskinan di sana. Kita juga sudah berbicara mengenai pendidikan di sana dan yang tak kalah penting ini terkait kesehatan di Halmahera Tengah. Dan Halmahera Tengah ini menjadi salah satu kabupaten dengan angka stunting tertinggi ya Pak. Bagaimana penanganannya saat ini? Jadi kita lihat stunting ini dengan angka 564 itu cukup tinggi. Di kuartal 3 2022 saat ini kita sudah berkurang dari 564 sudah menjadi 453. Nah ini terjadi penurunan yang walaupun kita baru bekerja selama 6 bulan. Pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi dan inventarisasi program-program stunting yang ada di OPD. Kemudian kita sinkronkan dan saya tidak bekerja sendiri. Saya melibatkan pihak TNI, kemudian pihak kepolisian, ada Polsek, ada Babinsa, ada Babin Mas, kemudian ada Danramil, ada Dandim, ada Kapolres, kita sinergikan. Bahwa stunting ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi ini menjadi bagian dari tugas seluruh manusia yang ada di Halmahera Tengah. Karena penderita stunting itu memiliki hak hidup, sehingga dengan program prioritas apapun kalau tidak disinergikan saya kira tidak kuat. Kita tidak akan cepat, speed kita akan tidak kuat, maka target kita untuk mencapai angka di bawah 100 status itu tidak akan tercapai. Nah, setelah kita identifikasi, kemudian saya menetapkan hari Rabu adalah hari minum vitamin E bagi siswa SMA. Ya SMP ada juga sih, tapi saya menetapkan tiap minggu hari Rabu itu adalah konsumsi vitamin E bagi siswa SMA dan SMK. Karena itulah mereka calon-calon ibu, dan jika kita tidak kuatkan di vitamin E bisa mengakibatkan stunting pada saat melahirkan nanti. Ini juga memberikan psikologi pendidikan dan pemahaman kepada siswa bahwa minum vitamin E ini untuk Anda kamu jangan cepat nikah gitu loh. Nah kemudian kita memberikan insentif ibu hamil dan ibu menyusui per bulan itu 1 juta, 500 dari dana desa, kemudian 500 dari APBD. Nah, kita kombinasikan tapi ada kriterianya atau persyaratannya memiliki KTP 2 tahun berada di Halmahera Tengah, kemudian bukan PNS,
tingkat kehidupan di bawah rata-rata, kemudian harus memeriksa diri sebulan itu minimal 3 kali ke posyandu. Baik. Gitu. Baik Pak Ikram, untuk menghapus stunting ini salah satunya adalah dengan memenuhi makanan bergizi seimbang. Ya, kita tahu Halmahera Tengah memiliki sumber pangan yang melimpah. Lalu bagaimana dengan edukasi gizi di sana dan juga kemampuan masyarakat untuk memperoleh makanan sehat dan bergizi sehingga nantinya angka stunting bisa betul-betul terhapus total begitu. Jadi stunting ini tidak hanya kita ke si anak status stunting, tapi setelah dia keluar dari status stunting, yang kita jaga adalah kehidupan keluarganya. Karena rata-rata stunting itu berada di keluarga miskin. Jadi tidak hanya kita menekan atau membuat si bayi atau balita keluar dari stunting, tapi kita juga menjaga kehidupan keluarganya. Salah satunya adalah yang program dari pemerintah pusat itu ada pemberian makanan bergizi, tapi itu juga harus kita monitor. Biasanya kalau kita langsung kasih ke orang tuanya, bisa aja makanan itu tidak nyampe ke mulut anaknya. Nah, bagaimana agar itu bisa? Ya kita menggunakan Babinsa, Baban Kamtipmas bersama-sama kepala desa dan tim posyandu, kemudian tim gizi juga ikut bekerja sehingga semuanya harus dipadukan. Jadi tidak bisa kita parsial-parsial. Kalau nggak bisa. Baik. Lalu bagaimana dengan ketersediaan puskesmas dan juga rumah sakit beserta tentunya tim medis profesional yang siap membantu masyarakat di sana, Pak Ikram? Salah satu yang saya minta dari para dokter itu adalah home visit. Anda jangan menunggu pasien, menunggu ibu-ibu di puskesmas. Jemput bola ya Pak? Ya, jadi harus lebih banyak home visit. Jadi sekarang 60% harus home visit. Dan saya meminta mereka memonitor angka stunting, progres dari anak stunting. Misalnya bulan ini berat badan sekian, panjangnya sekian. Bulan berikutnya ada terjadi perubahan. Kalau dia menurun, saya harus minta ke mereka report, ini kenapa dia menurun? Masalahnya apa? Apakah ibunya sakit atau dia sakit? Kenapa tidak ke dokter? Makanya harus home visit. Jadi dengan home visit kita mengetahui penyebabnya. Baik, kemudian Pak Ikram, dalam sektor lingkungan dan pariwisata, apa saja yang telah dan akan dilakukan terutama dalam memperindah tatanan kota di Halmahera Tengah? Weda ini berada di kota Weda ya, ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah itu berada diapit oleh 2 sungai, Sungai Yevetu dan Sungai Vidi. Luas kotanya tidak terlalu besar. Nah, tapi untuk mempercantik kota ini adalah memberikan kenyamanan, keindahan bagi masyarakat sehingga masyarakat melihat tatanan kota yang bagus, apik, rapih, hijau dan bersih. Siapapun manusia kalau dia menjadi bagian dari situ dia akan merasa bertanggung jawab. Ini dengan sendirinya merubah pola pikir dan psikologi mindsetnya individual atau kelompok masyarakat untuk dia ikut akan bertanggung jawab dan menjaga lingkungan. Nah, kami akan membuat penataan kota yang lebih modern, walaupun konsepnya adalah disesuaikan dengan budaya lokal Fagoguru, sehingga kita tidak hedon dalam menyiapkan suatu konsep perkotaan, tapi kita membuat konsep perkotaan yang disukai, dicintai, dan masyarakat merasa ikut bertanggung jawab untuk memelihara kota tersebut. Baik, ya, dalam menjalankan program-program prioritas ini, apa saja sih Pak kendala yang kerap ditemui? Saya kira semua pemerintah daerah, terutama di wilayah timur Indonesia, punya karakteristik yang sama. Kalau dia ekonominya tidak tumbuh dari perkebunan dan pertanian, dia akan tumbuh dari kelautan dan perikanan. Nah, tapi bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah ada tambahan alam yang memberikan sumber daya energi seperti pertambangan, kemudian ini harus menjadi keseimbangan, harus seimbang. Jadi seimbang antara pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan itu harus seimbang dengan pertambangan. Dan Halmahera Tengah itu memiliki banyak kars
Sehingga ada banyak geosite yang sudah kita identifikasi. Kami sudah mendatangkan ahli Geopark Indonesia. Mereka sudah ke sana melihat langsung, ada beberapa geosite yang nantinya itu akan menjadi sentra-sentra pariwisata yang sifatnya lebih. Saya ingin wisata yang di geosite itu bukan wisata yang masif, tapi wisata yang sifatnya nature dan membuat orang itu berpikir adrenalin itu bekerja. Dia akan memasuki pada suatu kawasan yang nilai alamnya sangat tinggi, tetapi dia dibatasi oleh aktiviti yang menyebabkan menurunnya nilai ekologi dari suatu kawasan tersebut. Baik, beberapa program prioritas saat ini tengah berjalan dan terus digalakan. Kemudian apa Pak target Bapak mungkin untuk beberapa waktu atau beberapa tahun ke depan terkait pengembangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah? Sesuai dengan 5 prioritas tadi, Mbak. Tugas PJ ini hanya menyiapkan dan melakukan perbaikan dari konsep-konsep sebelumnya. Jadi kita hanya ditugaskan setahun dan bisa diperpanjang untuk tahun kedua. Nah, dari 5 prioritas tadi, yang pertama angka kemiskinan yang 12%, saya mentargetkan hanya 1 digit, 5-6%. Nah, untuk kesehatan, saya kira saya sudah bekerja sama dengan pemerintah, dengan pihak swasta untuk membangun rumah sakit, dan saat ini tanggal 28 kami akan mengirimkan 20 bidan untuk belajar ke Cina dengan biaya dari pihak IWIP, perusahaan tambang di sana. Nah, ini untuk menyiapkan selain infrastruktur juga menyiapkan SDM. Tapi yang saya inginkan adalah peran dan partisipasi masyarakat terhadap dirinya sendiri dan lingkungan kesehatannya dia. Sehingga apapun yang kita siapkan, kalau masyarakat tidak mampu memahami bahwa kesehatan itu bagian dari kehidupannya, maka akan sulit. Baik, terima kasih atas waktunya telah berbincang dan hadir langsung bersama kami di studio MNC News, Pak Ikram M. Sangaji, penjabat Bupati Halmahera Tengah. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu Pak Ikram.